Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Aturan wilujeng tepang deui. Selamat bertemu kembali di channel saya di Waunidi Family. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, di video kali ini seperti biasa menyambung video kemarin ya teman-teman. Sekarang di cerita kali ini yaitu tentang perang Fijar. Maksud saya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai seorang remaja yang tumbuh di lingkungan Jazirah Arab, Nabi Muhammad juga pernah mengalami peperangan. Perang itu disebut Perang Fijar. Saat peperangan dimulai, umur Nabi Muhammad memasuki 15 tahun. Perang itu sendiri disebabkan sebuah pembunuhan. Baraz bin Qais dari Bani Kinanah membunuh Urwa Arahal bin Utbah dari Bani Hawazin hanya karena Baraz jengkel ketika Urwa dipilih untuk memimpin kafilah dagang Nu'man bin Mundir yang kaya. Diam-diam, Baraz mengikuti kafilah Urwa dari belakang dan membunuh Urwa. Padahal ketika itu adalah bulan suci, yaitu bulan yang tidak diperkenankan bagi siapapun untuk menumpahkan darah. Quraisy merupakan pelindung Baraz, sehingga Bani Hawazin mengumumkan perang terhadap Quraisy untuk membalas kematian Urwa. Perang pun pecah pada bulan suci. Selama 4 tahun berturut-turut, kedua belah pihak saling menyerang. Dalam pertempuran itu, awalnya Nabi Muhammad bertugas memunguti anak-anak panah lawan yang berjatuhan dan memberikannya kepada paman-pamannya untuk balas ditembakkan. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, dia juga ikut menembakkan panah itu ke arah lawan untuk melindungi paman-pamannya. Setelah menjadi Rasulullah, Nabi Muhammad pernah bercerita tentang perang Fijar itu. Aku mengikutinya bersama dengan paman-pamanku, juga ikut melemparkan panah dalam perang itu, sebab aku tidak suka kalau aku tidak ikut melaksanakannya juga. Perang pun berakhir dengan perdamaian ala pedalaman. Pihak yang menderita lebih sedikit korban, manusianya harus membayar ganti rugi kepada pihak lain sejumlah selisih kelebihan korban. Dalam hal ini, pihak Quraisy yang lebih sedikit menderita korban harus membayar kelebihan korban sebanyak 20 orang Hawazin. Nah, jadi teman-teman sekalian, di cerita kali ini ya, tentang cerita Muhammad Radanku, masa muda Rasulullah SAW, yaitu Perang Fijar. Jadi si Perang Fijar ini awal mula di cerita ini ya, yaitu tentang si Baraz membunuh Urwa. Jadi si Baraz bin Qais ini dari Bani Kinanah membunuh Urwa Arahal bin Utbah dari Bani Hawazin. Jadi awal mula pembunuhan itu si Baraz itu membunuh Urwa karena dia kesal dan jengkel ketika Urwa dipilih untuk menjadi pemimpin kafilah dagang Nu'man bin Mundir yang kaya. Diam-diam Baraz mengikuti kafilah Urwa dari belakang dan membunuh Urwa. Makalah terjadilah di situ peperangan yang dinamakan Perang Fijar. Jadi awal mulanya dari Perang Fijar itu awal mula dari Bani Hawazin, yaitu Urwa dibunuh oleh Baraz, dan Baraz itu ada di kelompok yang dilindungi oleh Bani oleh Bani Quraisy, dari orang-orang Quraisy. Jadi karena dilindungi oleh orang-orang Quraisy, maka dari keturunan Bani Hawazin, yaitu yang dari pihak Urwa, mau membalas, dan terjadilah peperangan, itu Perang Fijar. Nah, di Perang Fijar ini ya teman-teman sekalian, Rasulullah itu waktu
waktu perang Fijar itu masih berusia sekitar memasuki usia 15 tahun. Jadi masih muda banget ya, masih remaja. Dan dulu Nabi Muhammad itu tugasnya bukan berperang, cuma hanya memunguti panah-panah yang dari lawan, yang berjatuhan, dia ambil langsung dikasihkan lagi ke paman-pamannya yang dari pihak kaum Quraisy untuk membalas lagi ke Bani Hawazin tersebut dalam peperangan. Namun Nabi Muhammad, karena ini hampir peperangan itu di sini ya diceritain ini kurang lebih hampir 4 tahun ya, pada hampir 4 tahun. Dan pada tahun berikutnya Nabi Muhammad tidak lagi memunguti anak-anak panah tersebut yang berjatuhan, tapi Nabi Muhammad juga sama ikut berperang. Dan itu Nabi Muhammad belum menjadi diangkat Nabi dan Rasul ya waktu perang Fijar. Nah, di sini teman-teman ya, tambahannya nih dari Baraz bin Qais. Jadi Baraz bin Qais yaitu penyebab perang Fijar, adalah seorang pemabuk. Karena merusak citra sukunya, dia diusir dan mendapat naungan suku lain. Namun di sini pun dia mabuk berat dan membuat onar sehingga diusir lagi. Akhirnya Harb bin Muawiyah, ayah Abu Sofyan, menampungnya walaupun hampir saja Baraz diusir lagi karena terus berbuat onar. Karena perlindungan Harb dari Quraisy inilah Bani Hawazin menyerang Quraisy ketika Baraz bin Qais membunuh Urwa bin Utbah. Oh tuh, jadi teman-teman ya, jadi si Baraz ini teh ya sebenarnya bukan dari suku Quraisy, tapi dia karena dilindungi oleh Abu Sufyan ya, ayahnya Abu Sufyan dari Bani Quraisy, maka jadi si Baraz ini pemabuk ya, pembuat onar, tapi karena orang Quraisy terkenal orangnya baik-baik, dia dilindungi. Cuma karena ya begitu, pas dilindungi dia memanfaatkan perlindungan orang Quraisy, dia hanya kalah membunuh Urwa. Nah, dari pihak Urwa itu yang dari Bani Hawazin, mereka tidak tahu menahu, pokoknya dia berpikir bahwa si Baraz itu adalah orang Quraisy, padahal bukan. Baraz itu hanya dilindungi oleh orang-orang Quraisy. Nah, sampai ya terjadilah tadi perang Fijar. Namun, di sini ya teman-teman, akhirnya di perang Fijar tersebut selama di sini kurang waktu 4 tahun, akhirnya perang pun berakhir dengan perdamaian. Jadi akhirnya alhamdulillah damai. Si perang itu tidak terjadi peperangan dan perdamaian itu ala pedalaman. Jadi di pihak yang menderita lebih sedikit korban mengganti pihak yang banyak korbannya. Nah, untuk keterangan berapa saja yang pergantiannya, kalau misalkan dulu itu perang ya, yaitu yang perang perdamaian ala pedalaman. Nah, di cerita untuk selengkapnya ikuti terus ya kisah Rasulullah SAW di masa mudanya. Dan untuk jelasnya lagi, pokoknya teman-teman ikuti terus video saya ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe, like, and comment ya, untuk bisa terus mengikuti video saya dan supaya tidak tertinggal dengan video-video saya. Sekali lagi terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan tentang cerita Muhammad teladanku di masa muda Rasulullah menjadi bermanfaat dan menjadi menambah wawasan tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.